tes. Nanti jadi ke Geraha Merit. Insya Allah tadi. Acara apa sih waktu itu? Apa sih sharing session kalau Sharing nggak session. salah? Kayaknya saya nggak jadi ikut ya. Oh, iya. Ada kegiatan ini. Kak, ini teh mau daftar ya, tidak itu mau daftar P3K, tapi belum masuk ke database PKN, gimana ya solusinya? Oh, jadi mau daftar P3K, Iya. tapi belum masuk ke database PKN, itu gimana caranya? Berarti Jidan udah bikin akun ini ya, akun SS. Udah. SSN ya? Kali ini saya lihat dulu kontraknya ya, kontrak Jidan dulu. Siap. Kita cek dulu Dan kontraknya Dan. Nah, Jidan. Nah, iya. Zidan Zailani. Nah, Zidan Zailani ini sebagai pengadministrasi umum ini di tahun 2022. Jadi wajar kalau belum terdaftar di database PKN karena iya. betul, karena kalau yang terdaftar itu dia itu dengan jabatan yang sama continue dari 2018 sehingga terdaftar di database PKN. Tapi itu nggak jadi masalah karena itu Jidan akan diikutkan ke gelombang kedua. Oh, jadi harus menunggu terlebih dahulu ya? Betul, sekarang itu yang didahulukan gelombang pertama yang sudah terdaftar di database BKN. Jidan nanti tetap bisa mengikuti seleksi P3K tapi masuk di gelombang kedua. Nah, yang penting syarat-syarat utamanya terpenuhi Dan. Misalnya dari usia nih, usia itu paling maksimal banget 1 tahun sebelum usia pensiun. Oh iya. Tapi kan Jidan masih iya, muda banget muda, kan, masih iya. muda banget. Masih panjang ya? Masih panjang. Terus syarat yang utamanya lagi tuh dia aktif bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun berturut-turut. Nah, kemudian dia tuh aktif juga secara 2 tahun akumulasi di bidang yang relevan. Oh, yang sama berarti misalkan administrasi umum, Betul. administrasi terus. Umum gitu. Nah, dari tadi SK kontrak Zidan itu dari 2022 sampai sekarang relevan nih. Artinya Zidan telah memenuhi syarat. Nah, kemudian syarat-syarat seperti bebas hukdis sama persetujuan pimpinan nanti kita sesuaikan dengan surat edaran BKD. Nah, paling nanti saya kumpulkan dulu tenaga-tenaga non ASN. Nah, nanti saya data, kemudian datanya itu kami rekap, kontraknya pun kami lihat apakah udah memenuhi syarat minimal, baru kami usulkan bernota dinas ke Dinkes untuk diusulkan mengikuti P3K tahun ini. Paling itu aja Dan ya. Siap nanti Jidan disiapkan dulu berkas-berkas. Betul. Jadi Jidan nggak perlu khawatir, Jidan tetap bisa mengikuti seleksi P3K tapi di gelombang kedua. Di gelombang kedua jadi menunggu terlebih dahulu ya. Betul ya. Jadi tetap semangat Dan ya. Ya siap. Hati nuhun. Oke, siap. Lagi sibuk nggak, Fis? Lumayan. Gimana Bos? Biasa ini, aku mau pulang cepet lah, minta tolong kondisi absen lah. Soalnya ada keperluan, jam 3 mau balik. Kondisi absen, Iya. belum pulang jam 3. Tolong lah ini. Sebenarnya di Kimop tuh ada fitur ini Bos, izin sama atasan langsung. Jadi lu bisa minta izin ke Bu Ida sebenarnya, ke Kasubag langsung. Oh gitu. Kalau gua jujur sih nggak berani kalau hal-hal kayak gini Bos. Sama aja lu kayak korupsi waktu. Wes lah, nanti aku ini izin pakai Kinop sama izin ke Bu Ida. Sama atasan aja dulu. Tapi satu lagi dah, minta tolong nih, adik gua kan belum kerja di ipar gua. Bisa lah nitip buat rekrutmen BLUD lah. Bisa lah Bos, yang disini kan mereka sadar gini lah Bos, bisa lah ya. Tunggu Bos. Iya Bos. Adi. Wow. Ini maksudnya apa ini? Biar keterima lah di BLUD. Jadi gini, Bos. Sebenarnya rekrutmen BLUD itu sekarang dari RSKK udah sampai ke BKD. Nah, tahapan selanjutnya itu BKD tentunya menganalisis dulu apakah berhak nggak nih RSKK
melaksanakan rekrutmen. Nah, nantinya RSKK pun membentuk pansel, panitia seleksi. Nah, di dalam pansel itu, nah itu ada panitianya bos. Jadi nggak cuman gua doang, ada banyak nanti. Ada dokter-dokter, ada perawat bidan yang membidangi, yang membutuhkan gitu. Nah, itu pun nanti memunculkan formasi sama kualitas yang ditentukan sama pansel-pansel itu. Jadi kalau misal gitu, lu minta kondisikan adek lu minta diloloskan gitu ya, karena hubungan kedekatan kita, wah namanya ini nepotisme. Oh gitu, berarti nggak bisa nih. Nggak bisa kalau nepotisme kayak gini, lu tahu sendiri kan, ini RSKK udah zona integritas. Jadi kalau lebih baik sih adik lu atau ipar lu ikutin prosedurnya sesuai syarat-syaratnya, ketentuannya. Kalau nilainya bagus ya pasti juga terbaik buat RSKK gitu. Oh gitu, jadi nggak akan diambil ini. Kayaknya ini nggak akan diambil. Oh ya udah, kalau gitu aku izin dulu ke Bu Ida. Iya, Habis ya. Assalamualaikum. Salam. Tis, Bu Haji tadi ya? tadi teh kan mau nanyain yang tentang naik pangkat. Tadi itu pasien saya banyak, ada 23 gitu. Saya udah bisa naik pangkat belum? Oh, pasien MCO banyak ya? Sehari berapa? 23. 23? Oh, lumayan juga ya ternyata. Nggak apa-apa kalau gitu Bu Haji. Soal apa tadi naik pangkat? Naik pangkat. Oh, naik pangkat. Kalau naik pangkat sebenarnya kita Bu Haji udah bisa lihat di Siap Jabar nih. Cuman karena saya udah kesini, saya bantu liatin ya. Siap. Yang pertama syaratnya itu memenuhi nilai angka kredit. Yang pertama naik pangkat ya. Yang kedua pastinya udah sesuai periodisasi pangkatnya. Gitu. Ya. Nah, kebetulan kalau sesuai Permen Pan RB nomor 4 tahun 2023, sekarang tuh naik pangkat udah bisa 2 bulan sekali. Jadi setahun setahun itu sekarang 6 kali gitu. Jadi per 2 bulan, dari bulan Februari berjenjang berlaku setiap 2 bulan sampai Desember. Kalau dulu mah kan April sama Oktober ya. Nah, kalau sekarang mah dari Per 2 bulan. Betul, per 2 bulan. Nah, ini paling saya cek dulu di Siap Jabarnya angka kreditnya ya, yang pertama ya. Kalau pangkat sebelumnya naik di tahun berapa Bu Haji tuh? Kemarin 2021. 2021 ya, ke 2024 sekarang ya. Nah, ini kalau saya cek di admin Siap Jabar, secara angka kredit ini udah memenuhi naik pangkat. Jadi artinya sudah bisa diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. Ya. Nah, kalau ini kemudian kalau saya lihat dari bulannya, harusnya bulan April ya. Bulan April. Nah, berarti kalau ini konversi 2024, nanti akan kita usulkan pada bulan Desember ya. Jadi pengusulannya itu kita rekap semua pegawai yang udah masuk masa untuk kenaikan pangkatnya, kemudian kita usulkan ke Dinkes. Nanti secara berjenjang Dinkes mengusulkan ke BKD. Nah, itu bisa kita follow up tuh di Siap Jabar masing-masing. Gitu Pak. Sip. Kalau dari nilai mah aman, udah memenuhi nilai angka kreditnya. Siapa tuh? Non ya? Ya. Infona non ya, Afif? Siap. Siap, non ya. Mana Bu Haji? Ya, benar. Kamu nggak dok? Mau nanya nih. Oh, iya. Boleh duduk di sini dulu ya? Iya. Oke. Saya tuh mau nanya. Kalau ini kan terakhir tuh di 2019 untuk bisa dinikmatin. Oh, dokter mau nanya soal kenaikan jenjang jabatan ya? Oh, mau naik ke Madya. Kalau naik mudanya terakhir 2019 ya? Bulan Mei. Oh. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu nggak apa-apa dok ya. Nah, kalau fungsional itu dia ada 3 kategori kenaikan atau perpindahan jabatan. Nah, jenisnya itu ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal. Nah, yang vertikal ini yang dokter tanyakan. Jadi dia berjenjang seperti tangga. Misalnya dari terampil mau ke mahir mau ke penyelia, atau yang dokter tanyakan dari muda mau ke media, itu vertikal. Nah, kemudian ada yang namanya horizontal dok. Horizontal itu
perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional atau jabatan fungsional lainnya ke jabatan fungsional lainnya. Misalnya saya pelaksana gitu ya, dari penyusun kebutuhan barang inventaris mau jadi analis SDMK, atau dokter sekarang Jakfung ahli muda mau ke analis hukum ahli muda, itu bisa dok sebenarnya. Betul, kalau dokter misalnya ada minat mau pindah ke ahli karena ada pendidikan hukumnya dok ya kalau nggak salah. Nah misalnya mau pindah ke ahli muda, analis ahli muda hukum, itu bisa dok. Itu namanya perpindahan horizontal. Ada yang diagonal. Nah kalau yang diagonal itu promosi sama in-passing dok. Nah misalnya sekarang dokter statusnya ahli muda. Nah ahli muda itu kalau dokter dipromosikan nanti itu perpindahan diagonal, dokter bisa jadi pengawas gitu, jabatan pengawas. Kalau dokter media bisa jadi jabatan administrator gitu. Nah, yang dokter tanyakan apakah udah berhak belumnya naik media ya dok ya. Nah yang pertama kita cek nilai angka kreditnya dok. Nah angka kredit ini pasti muncul di setiap jabatan masing-masing di fungsional. Nah ini saya cek dulu paling dok ya. Kalau untuk triwulan 1 2024 di sini keterangannya belum dapat dipertimbangkan dok. Ya, berarti ya. Belum cukup, jadi memang poin-poin pentingnya tuh dari angka kredit dulu, baru persyaratan lainnya kita seleksi lagi, kita pilih lagi. Ini kalau dilihat dari angka kredit yang dokter miliki, ini sebenarnya kurang sedikit dok. Nah, kurangnya itu cuma 20 angka aja. Lumayan betul dok, lumayan juga. Betul. Nah ini sebenarnya kan konversi TW pertama nih. Jadi ada kemungkinan nanti TW kedua dan atau TW ketiga, sehingga nilai dokter terpenuhi untuk angka kreditnya. Kebetulan ini kan kalau untuk naik ke madya itu 200 dok ya. Nah dokter ini udah 180, jadi tinggal 20 lagi dok. Kalau untuk koefisien muda itu 25 per tahun. Nah kalau nilainya sangat baik itu pro persentasenya 150. Jadi kalau saran dari kami mah, jadi untuk dipertahankan SKP-nya dok, ya supaya sangat baik. Betul gitu. Jadi di TW ketiga gitu bisa kami usulkan. Nah kalau pengusulannya itu kami rekap tentunya, nanti kami verifikasi berkasnya dulu, kemudian kami bernota dinas ke Dinkes, nanti Dinkes secara berjenjang ke BKD. Nanti notifnya juga pasti muncul di siap jabar dokter untuk pemenuhan berkas. Betul dok, betul. Termasuk angka kredit nanti kita akan lakukan konversi SKP TW2 atau TW3. Nanti di TW tersebut pasti nilai dokter ada yang terpenuhi. Iya, kemungkinan di TW3 atau TW4 dok. Kalau udah terpenuhi nanti kami kabari, kami rekap semua pegawai. Ya. Makasih penjelasannya ya. Ya, kita pamit matur nuwun dok.